Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Asesmen dengan Inventory Tugas Perkembangan atau biasa disingkat dengan ITP. Ya, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Dwi Octavian. Yang kedua ada Putri Silviani, dan yang ketiga ada Rani Widyaningsih. Saya mulai saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah konsep dasar dengan ITP. Inventory tugas perkembangan ITP merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat individu. Instrumen ini dikemukakan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Penyusunannya dimaksudkan untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Instrumen ini disusun dalam bentuk 4 buku inventory masing-masing untuk memahami perkembangan peserta didik di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi negeri. Tingkatan tersebut dimulai dari prasosial, yaitu tingkatan di mana individu belum mampu membedakan diri dengan lingkungan. Tingkatan terakhir, tingkatan integrate, merupakan tingkatan yang jarang dicapai oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, bangun tingkatan perkembangan dalam ITP terdiri dari atas 7 tingkat. Yang pertama, tingkatan inklusif. Yang kedua ada tingkat perlindungan diri. Yang ketiga ada tingkatan konformistik. Yang keempat ada tingkatan sadar diri. Yang kelima ada tahap seksama. Dan yang keenam ada tingkatan individualistik. Dan yang ketujuh ada tahapan otonomi. Di dalam ITP ada 10 aspek yang diukur untuk siswa SD dan SLTP. Sementara untuk SLTA dan perguruan tinggi ada 11 aspek. Yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran diri tanggung jawab, yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangan, yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis, yang kesembilan ada wawasan persiapan karir, yang kesepuluh ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang ke-11 ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Seperti pada umumnya alat asesmen, ITP ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan inventory tugas perkembangan atau ITP ini, yang pertama adalah melalui skor hasil TP, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. Alat asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan program pembimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu. Pengolahan hasil ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengolahan ATP berbasis komputer versi 3,5. Selanjutnya, keterbatasan atau kelemahan inventory tugas perkembangan. Yang pertama, belum dapat digunakan sebagai alat seleksi, baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. Skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empiris. Namun jumlah sekolah yang diuji coba masih terbatas. Penggunaan ATP untuk kalangan luas masih dalam tahap awal, sehingga masukan untuk penyempurnaan ITP maupun ATP masih diharapkan dari para pemakai. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Rani Widyaningsih. Konselor dalam ITP. Pada proses asesmen menggunakan inventory tugas perkembangan ITB, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Perencanaan, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat satuan layanan asesmen ITP. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data,
Memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Ketiga, melaksanakan pengolahan dan kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Berdasarkan skor yang diperoleh, menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan, membuat grafik 11 aspek perkembangan, serta membuat deskripsi analisis kualitatif pencapaian tahap perkembangan dan aspek perkembangan dengan menunjukkan pada pedoman yang ada. Yang keempat yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kemudian ada yang C, yaitu langkah-langkah pengadministrasian dalam ITP. Yang satu, perencanaan. Sebelum melakukan asesmen, konselor melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan layanan asesmen, menetapkan sasaran dan jumlah sasaran layanan, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan asesmen yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, penyediaan meja dan kursi yang nyaman untuk mengerjakan asesmen. Selain itu, mempersiapkan buku ITP dan lembar jawaban sesuai dengan jumlah sasaran yang akan menghitung asesmen. Yang A, pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan asesmen dengan menggunakan ITP, konselor perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada pertemuan awal konselor memberi verbal setting, yaitu menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Yang kedua, kepada siswa di bagian buku inventory beserta lembar jawaban. Yang ketiga, siswa diminta mengisi identitasnya pada lembar jawaban. Konselor membacakan pertunjukan pengerjaan, sementara siswa membaca petunjuk yang terdapat pada buku ITP. Yang kelima, tanya jawab dan penjelasan lebih lanjut bila ada siswa yang masih belum memahami cara mengerjakan. Lalu yang keenam, siswa dipersilahkan mengerjakan ITP pada lembar jawaban. Lalu yang ketujuh, waktu mengerjakan secukupnya. Diperkirakan paling cepat 20 menit dan paling lambat 40 menit. Tidak boleh ada yang mengosongkan jawaban. Lalu yang kedelapan, selesai mengerjakan lembar jawaban dan buku inventory dikumpulkan. Sofiani di sini akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pengolahan dan analisis. Yang pertama yaitu ada penskoran dan pengolahan, dan yang kedua adalah perangkat untuk pengolahan hasil ITP. Oke, baik. Di sini yang pertama ada penskoran dan pengolahan. Dalam proses itu, setelah pelaksanaan asesmen selesai, konselor mengelompokkan lembar jawaban sesuai tingkat sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menghitung tingkat konsistensi jawaban. Yang ketiga, menghitung skor di setiap aspek perkembangan. Dan yang terakhir adalah interpretasi hasil skor dan grafik. Nah, yang kedua ada perangkat untuk proses pengolahan hasil ITP, yaitu kita harus menentukan tabel konsistensi. Yang kedua ada tabel kunci jawaban ITP, dan yang terakhir ada tabel skor dan tingkat perkembangan ITP. Mungkin itu aja teman-teman semua materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pemberian materi dan juga editing dari video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.